Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu untuk semuanya. Pembahasan kita di sesi ini kita akan bahas tentang apa ya? Yang ini aja lah, yang dekat dengan kita. Apa itu yang dekat dengan kita itu ya otomatis tentang pemikiran ya, pemikiran yang terbiasa kita lakukan. Terbiasa kita lakukan itu seperti apa? Ya kan? Nah, ini kita agak sedikit lembut ya nanti membahasnya ini sedikit lembut karena mungkin agak rumit untuk diterangkan. Saya juga bingung agak menerangkannya ini gimana gitu kan. Karena ini terjadi dalam diri kita dan terjadi dengan orang lain, dan mengamati orang lain ini kan lebih susah daripada mengamati diri sendiri gitu ya. Tapi kita akan bercerita semampunya lah ya, semampunya nanti seperti apa itu. Nah, tema kita di sesi ini adalah nurani ya kan. Jadi apa itu nurani? Nurani itu ya sebenarnya apa kata hati itu kan, apa kata hati kita ini seperti apa ya kan. Cuma lebih seringnya ini saya secara pribadi dulu itu sering mengingkari kata nurani itu ya kan. Nah, ini benar-benar terjadi atau enggak, nanti coba teman-teman ini ya coba nanti dianalogikan sendiri pemikirannya. Jadi kalau kita sering melakukan hal baik gitu, hal baik, kemudian satu saat kita bersentuhan dengan hal yang abu-abu gitu aja, itu bakal terasa tuh. Misalkan contohnya gini nih, contohnya ya misalkan gini, kita ini kerja misalkan gitu, kita kerja kemudian mendapatkan penghasilan dari bekerja itu gitu terus gitu kan, nggak pernah nipu, nggak pernah segala macam lah misalkan gitu. Terus tiba-tiba kita nemukan uang di jalan gitu aja, kita nemukan uang di jalan gitu, itu pasti nuraninya tetap mikir gini. Atau kita nemukan dompet di jalan, itu nuraninya gini, wah ini saya kembalikan enggak nih dompet ini, misalkan ada isinya duit itu ya, enggak usah banyak-banyak duitnya, misalkan isinya 1 juta gitu, dibalikin enggak nih, padahal di dalamnya ada KTP misalkan gitu kan. Terus nuraninya tetap berbisik gini, udah balikin aja gitu kan, itu punya orang gitu kan. Tapi ada lagi pemikiran gini, udah ambil aja duitnya, nanti dompetnya taruh lagi di situ, siapa tahu orangnya balik lagi gitu kan. Dan nah itu menjadi satu pemikiran yang bercabang akhirnya. Tapi sebenarnya gini, menurut saya ini nurani tidak pernah bohong. Jadi nurani itu tidak pernah bohong, nurani tidak pernah bohong. Cuma itu tadi, kita sering mengingkari nurani itu. Nah, nurani ini kalau misalkan sering diingkari, akhirnya menjadi suatu kebiasaan. Enggak apa-apa gitu kan. Akhirnya nanti melakukan sesuatu hal yang notabene salah itu nanti akhirnya menjadi satu hal yang menjadi gimana, pemikiran yang udah biasa aja misalkan seperti itu. Ini tentang nurani ya, nurani. Jadi nurani itu nanti bakal kita rasakan sendiri sebenarnya. Makanya ini agak susah untuk diterangkan nurani itu. Tapi setahu saya nurani itu tidak pernah bohong. Makanya dalam keseharian ya kan, ini coba kita amati ya kan, kita amati orang yang berperilaku culas itu ya enggak tahu, sering bohongin orang, sering ini. Walaupun dia supel ya kan, itu dia cenderung melakukan keculasan itu terus menerus gitu kan ininya.
Jadi pada waktu dia melakukan yang kita pandang baik seakan-akan menolong itu sebenarnya ya berbalut dengan keculasan itu gitu. Makanya ini ada yang bilang gini, tidak tahu ini benar atau tidak tahu ya kan. Orang jahat terus tiba-tiba baik itu cuma ada dalam sinetron, karena setiap perilakunya itu ya kebanyakannya ya jahat terus gitu ini ya. Nah kalau orang baik terus tiba-tiba jahat ya kan, itu juga sesuatu hal yang susah untuk dilakukan sebenarnya, karena itu bertentangan juga dengan nurani. Tapi kalau nurani ini sering diingkari, akhirnya menjadi semacam kayak masa bodoh gitu, masa bodoh. Jadi coba gini, misalkan ini teman-teman sedang bekerja, terus bekerjanya ini tidak sesuai dengan hati nurani gitu kan, ada enggak? Ini yang teman-teman rasa ya pekerjaan apa itulah misalkan gitu kan, yang bersinggungan dengan yang menurut teman-teman wah ini tidak bagus misalkan gitu. Wah ini sebenarnya kalau jualan sesuatu yang haram seperti ini ya tidak bagus misalkan gitu. Tapi nurani itu diingkari gitu. Paham enggak nih? Pemikiran nurani ini ya mungkin agak-agak lembut lah ya, lembut gitu ya. Nah biasanya dalam sisi hukum pun ini kan ada hukum nih, ada hukum secara keagamaan dan hukum secara agama segala macam ya kan. Ini biasanya ya tetap berbenturan dengan nurani. Kalau misalkan hal itu ya harusnya berbenturan. Misalkan itu tadi, misalkan nemukan dompet itu tadi, itu kalau misalkan gini ya, misalkan ya udah balikin aja, misalkan nuraninya bilang gitu, balikin aja, kasihan orangnya gitu. Tapi ada pikiran yang jahat misalkan gitu, udah ambil aja duitnya, toh lagian juga tidak ada yang tahu gitu kan. Terus nuraninya bilang tapi tidak bagus itu, bener itu tidak bagus, itu juga haram misalkan gitu kan. Ini ya, terus pikiran hatinya bilang tidak ada yang tahu, biarin aja, tidak apa-apa, ambil aja itu ya menjadi rezekimu misalkan itu. Jadi akhirnya terjadi perdebatan seperti itu. Ini kalau misalkan orang yang cenderung baik loh ya. Tapi kalau misalkan orang yang cenderungnya udah masa bodoh segala macam, sering mengingkari nurani, akhirnya ya wah dompetnya siapa ya, udah ambil duitnya aja, dompetnya taruh lagi misalkan gitu kan. Ini itu kalau seandainya ini cuma contoh menemukan dompet misalkan gitu kan. Seperti sama kalau misalkan menemukan HP kan, ini apalagi HP mahal itu, misalkan HP-nya mahal misalkan gitu, itu tetap terjadi pemikiran itu. Kalau misalkan kita ini lurus saja, tetap terjadi nuraninya tetap bilang aduh balikin aja misalkan itu. Tapi ada pemikiran lain yang membantah itu, udah tinggal di aja, keluarin SIM cardnya aja misalkan gitu kan. Atau lagian HP-nya juga tidak dikunci, kalau misalkan dikunci nanti tinggal dibuka aja itu programnya ke sana misalkan gitu, ke counter ini. Lagian aku juga punya temen yang bisa buka ini misalkan gitu kan. HP-nya dimatikan, kemudian langsung diambil SIM cardnya, kemudian dibuka, kemudian ya segala macam itu. Ini sebenarnya nuraninya tidak ngomong seperti itu. Saya yakinnya seperti itu. Kebanyakan dari kita ini sebenarnya banyak mengingkari nurani, yakin tidak banyak mengingkari nurani, dan akhirnya kita ini tidak punya perilaku yang baik, karena nurani itu sebenarnya itu tadi ciptaan Allah yang tidak pernah bohong. Ini nurani itu ciptaannya Gusti Allah yang tidak pernah bohong, sedangkan pemikiran ini adalah analisa yang bercerita. Analisa yang bercerita, dan akhirnya kita yaitu tadi tetap dua-duanya ini tetap saling yaitu tadi saling berebut mana yang kira-kira apa langkah yang akan saya lakukan gitu kan. Ini ya jadi misalkan kalau misalkan ada seseorang misalkan ini
wah ini kalau misalkan kita melakukan ini nih kayaknya tidak bagus ini, misalkan gitu. Misalkan mau mencuri misalkan gitu kan, terus karena kebutuhannya udah tidak ada, udah tidak punya duit, tidak punya segala macam ya kan, ini udah mepet banget gitu kan. Nah itu, wah ini kayaknya mencuri ini nih enaknya di sana tidak ada CCTV-nya misalkan gitu kan. Itu pikiran yang bercerita. Nuraninya bilang tidak usah, mencuri itu tidak bagus, itu kan haknya orang lain misalkan gitu kan. Walaupun tidak tahu agama gitu. Tapi pikirannya bilang gini, tidak apa-apa, tidak ketahuan. Toh lagi kalau misalkan kamu tidak mencuri malam ini, besok kamu tidak bisa makan, misalkan gitu. Atau misalkan mau pakai acara tahun baru, misalkan gitu kan, apalagi besok tidak bisa mabuk ini sama teman-teman segala macam, ya kan. Dan itu diingkari gitu. Dan ini biasanya nurani ini paling kuat itu di sesi pertama. Di sesi pertama itu paling kuat kalau melakukan suatu kesalahan. Bener enggak? Bener enggak? Jadi pertama kali melakukan kesalahan itu nuraninya itu kayaknya, ya paham enggak? Kitanya sepertinya mengingkari itu gitu. Dan itu paling kuat pertama kali. Nah, kedua, ketiga, keempat, kelima akhirnya menjadi suatu kebiasaan dan nuraninya itu dianaktirikan, ibarat kata ya penting gini aja misalkan gitu kan, ini ya. Dan akhirnya ya gitu. Paham enggak teman-teman nurani itu seperti apa? Jadi sebenarnya kita harus bersyukur, banyak bersyukur. Ini kita ini diciptakan menjadi manusia ini dikasih nurani sebenarnya untuk memilah ini benar atau tidak gitu. Dan kita ini seharusnya tidak mengingkari itu. Iya enggak? Kita tidak mengingkari itu. Tapi kalau misalkan kita ingkari, itu pasti kesalahan itu di dalam dada ini pasti berkecambuk. Yang pertama kali loh, yang pertama kali. Nah, yang kedua, ketiga, keempat akhirnya kebal. Nah, kira-kira nih teman-teman ngalami seperti itu enggak? Makanya untuk sesi ini kita bahas tentang nurani, karena hubungannya dengan spiritualis itu tinggi nurani itu. Ya. Kalau kita ndak punya nurani, kemudian kita patuhi nurani itu, maka kita ndak bisa mencapai suatu spiritual yang kita inginkan gitu kan. Ya. Paham nggak? Jadi untuk mencapai satu tingkatan spiritual yang bagus itu sebenarnya landasannya ya nurani. Landasannya nurani yang tidak diingkari. Tapi kalau misalkan kita ini sering mengingkari itu, ya paham enggak ininya, ya kan? Banyak hal yang nurani itu sampaikan gitu. Cuma kita kadang-kadang tidak memperhatikan itu. Karena kenapa? Karena sering banget kita ingkari. Nurani itu loh ya, nurani itu. Jadi terlepas dari apapun, percaya tidak percaya ya kan, nurani itu biasanya sesuai dengan hukum agama. Ya. Kalau saya seperti saya ini kan agamanya misalkan saya agama Islam misalkan gitu kan, itu kebanyakannya sesuai dengan agama Islam. Ya kan? Tapi kalau misalkan ada sesuatu yang ini, ya biasanya kan ada hukum-hukum itu kan ada maafunya, ada maafnya misalkan gitu kan. Ininya. Bahkan gini ya. Ini saya cerita secara pribadi aja ya, misalkan gini. Saya pengen pergi ke lain daerah misalkan gitu. Terus daerah itu jaraknya misalkan sekitar 600 kilo atau 700 kilo lah misalkan gitu kan. Nah, kemudian saya nyopir sendiri, mobil itu nyopir sendiri. Ini nyopir sendiri. Nah, ini secara hukum fikih ini kan sudah, sholat itu kan boleh dijamak ya kan. Dijamak boleh, kalau misalkan zuhur asar juga boleh dikosor gitu kan. Tapi pada waktu melakukan itu tuh hati ini ada yang ngomong gini, loh kamu kan nyetir sendiri, kamu kan bisa berhenti untuk tidak melakukan jamak gitu loh. Ini ya kamu kan nyetir sendiri, jadi enggak bisa berhenti dulu kan, bisa berhenti dulu untuk
melakukan ini kan, melakukan kewajiban kan, nggak usah dijamak, nggak apa misalkan gitu. Tapi ada lagi pemikiran gini, maksud secara fikih ya boleh, itu kan termasuk keringanan dalam bepergian misalkan gitu kan ini. Tapi nuraninya bilang ya kalau misalkan bisa dilakukan kan otomatis kan paling tidak itu kan lebih bagus gitu kan ini ya. Jadi nurani ini yang secara hukum itu boleh, tapi secara nurani ini kadang-kadang wah ini gimana enaknya gitu kan. Nah menurut teman-teman itu gimana? Ya dua-duanya bener, pada sama-sama bener loh ya, sama-sama benar. Itu aja nuraninya kadang-kadang masih ada ngobrol dengan pemikiran itu tadi ini ya. Dan akhirnya ya tetap ya udah minggirin aja mobilnya, putar sebelah kiri ya kan, masuk ke dalam tempat ibadah, ke masjid, kemudian melakukan kewajiban ya kan. Akhirnya ya layah-layah di masjid, kemudian rokokan gitu. Coba tadi kalau misalkan saya ndak istirahat dulu, sholat di sini misalnya itu, saya ndak bisa rokokan. Terus kemudian ketemu dengan bapak-bapak yang lain, Mas monggo silahkan ngopi, wah dapat kopi gratis lagi kan, misalkan gitu di dalam masjid. Ngobrol, tanya mau kemana Mas, ini akhirnya dapat teman gitu ya. Dan sebenarnya nurani itu ya kurang lebihnya seperti itu ya kan. Ini padahal contoh nurani yang sama-sama benar kalau misalkan dilakukan. Kita terus saja, misalkan kita terus tidak mematuhi nurani itu terus saja, kemudian sholatnya di jamak misalkan gitu, atau di qasar, ya enggak apa-apa juga benernya. Cuma sebenarnya nurani ini kalau misalkan kita tidak kita ingkari, kita turuti apa kata-kata nurani, sebenarnya hatinya ini lebih tentram. Maksud saya itu. Jadi ketentraman hati ini jikalau nurani itu kita iyakan, tidak kita ingkari. Jadi ini udah mulai agak tersampaikan ya, maksud saya itu nurani itu seperti apa. Jadi misalkan saya seperti ini ya, misalkan gitu kan. Ini tadi juga ada nurani. Ini kita mau sesi ngomongin tentang nurani itu, tapi ngapa pakai baju hitam kemudian pakai ini belangkon gitu. Coba pakai baju koko kemudian pakai songkok atau gimana gitu kan. Dan akhirnya nurani itu ya saya bilang, ini kan untuk umum gitu kan. Pemikiran saya untuk umum ya enggak apa-apa juga. Kalau akhirnya kita enggak ngomongin tentang dunia yang bersifat keagamaan secara full gitu kan, dan akhirnya menjadi umum gitu. Cuma tadi kalau misalkan seandainya saya memakai baju koko kemudian pakai kopiah atau pakai songkok gitu, saya rasa hati saya menjadi lebih tenang gitu. Nah ini kalau misalkan kita mau jujur terhadap diri kita sendiri gitu. Jadi nurani itu sebenarnya adalah kejujuran dalam diri kita. Nurani itu kejujuran dalam diri kita. Nah kalau itu kita iyakan, hati kita menjadi tentram dan perilaku kita tidak bakal menyimpang. Yakinlah gitu ya. Jadi nurani ini adalah satu, saya ngomong gimana, ini adalah hadiah yang besar banget nih dari Gusti Allah, ini besar banget nurani ini. Cuma manusia itu tadi ya kan tidak memanfaatkan itu, atau mungkin ya sering mengingkari itu ya. Termasuk misalkan kita gini aja, misalkan kayak YouTube lah ya, YouTube ya. Itu dulu ini saya ini kalau misalkan nonton YouTube itu ya nonton aja, santai aja gitu kan ini. Dan mau subscribe ini males banget gitu kan. Dan akhirnya setelah udah berapa lama, mungkin sekitar 3 tahun yang lalu itu saya mikir gini, wah ini apa sih beratnya kita ngeklik subscribe gitu misalkan gitu kan, padahal kita juga tidak kehilangan apa-apa gitu. Dan akhirnya waktu saya subscribe ini ya akhirnya ya hati menjadi tenang gitu, udah ngapa-ngapain cuma subscribe, nyenangin orang gitu misalkan gitu kan.
Dan akhirnya ya itulah nurani gitu, maksudnya gitu kan. Kalau dulu kan saya masa bodoh itu. Ini aku secara pribadi gitu. Saya itu secara pribadi. Oke teman-teman ya. Jadi bahasan kita tentang nurani ini kita cukupin sekian, tapi insya Allah teman-teman udah paham ya nurani itu seperti apa. Oke, akhir kata jangan lupa subscribe-nya juga, like and comment, silahkan di bawah, silahkan komen ya kan. Kalau tidak setuju dengan pemikiran saya tidak apa-apa juga, monggo terserah, tidak apa-apa juga, saya juga ikhlas menerima itu kok. Oke, akhir kata salam rahayu untuk teman-teman di seluruh Nusantara, bahkan di luar negeri juga yang melihat channel ini ya kan. Semoga teman-teman menjadi manusia yang jenengan inginkan gitu, yang penuh dengan kebaikan ya, yang tidak selalu mengingkari nurani. Dan akhir kata salam rahayu dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.